warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempraktikkan materi tentang diskusi panel. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri sebagai moderator, Rizky Wulan Fitri, dan 4 pembicara kita hari ini yaitu Selina Diva, Wulan Husnita, Marisa Fiorenza, dan Eris Tantia. Kita semua tahu seberapa besar dampak pandemi terhadap cara belajar kita. Sayangnya, tidak semua orang dapat beradaptasi dengan kondisi ini. Lalu, bagaimana pendapat dari keempat narasumber kita tentang pembelajaran masa COVID-19 ini? Pertama, kita dengar pendapat dari Mbak Wulan Husnihita. Silakan kepada Mbak Wulan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya akan memberikan pendapat saya mengenai efektivitas pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Adanya virus COVID-19 pada tahun 2020 ini memberikan dampak yang sangat luar biasa hampir pada semua bidang. Salah satunya pada bidang pendidikan. Dengan adanya virus COVID-19 ini membuat proses pembelajaran menjadi berubah dari yang tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Tetapi dalam keadaan seperti ini pun guru atau dosen masih tetap harus melaksanakan kewajibannya sebagai pengajar, di mana guru harus memastikan siswa dapat memperoleh informasi atau ilmu pengetahuan. Beberapa pemerintah daerah memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring atau online. Kebijakan pemerintah ini pun mulai efektif diberlakukan di beberapa wilayah provinsi di Indonesia pada hari Senin 16 Maret 2020, yang juga diikuti oleh wilayah-wilayah provinsi lainnya. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal komputer atau PC atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di sosial media seperti WhatsApp, Telegram, Zoom, dan aplikasi pembelajaran lainnya. Dengan adanya pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekali para pelajar dan orang tua mengalami kendala dalam mengikuti daring. Dilihat dari kejadian sekitar yang sedang terjadi, yaitu adanya kendala dalam media pembelajaran seperti ketidakpunyaan HP maupun laptop, yang dimana barang tersebut adalah untuk menunjang pembelajaran daring. Selain itu juga terdapat kendala di mana kuota internet yang digunakan untuk pembelajaran membutuhkan banyak sekali kuota. Namun untungnya dalam hal ini penanganan kendala kuota ini Kemendikbud telah memberikan bantuan berupa pemberian kuota gratis kepada para pelajar per bulannya. Baik, cukup sekian pendapat dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak Rizky Wulan selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wulan Husnita telah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya kita dengar pendapat dari Mbak Marisa Fiorenza. Silakan Mbak Marisa. Baik, terima kasih Mbak Rizky Wulan atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai solusi mengatasi keresahan proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Sistem pembelajaran jarak jauh yang diterapkan menimbulkan keluhan para orang tua murid maupun pengajar. Banyak daerah yang belum bisa menyesuaikan pembelajaran di masa pandemi, mengingat pola belajar jarak jauh secara daring menimbulkan sejumlah hambatan. Namun jika kegiatan bersekolah kembali dilaksanakan secara tatap muka, tentu saja ada kekhawatiran akan timbulnya klaster baru virus COVID-19. Adapun Sekretaris Eksekutif Komisi Pendidikan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau biasa disingkat sebagai KWI menyatakan bahwasannya salah satu solusinya dengan guru lebih banyak memberi soal latihan drilling lewat WhatsApp ataupun telepon. Menurut beliau, dengan cara ini guru dapat menjelaskan materi bahan ajar dan siswanya mengerti yang diberikan oleh guru. Akan tetapi juga dibutuhkan peran guru yang bersemangat, kreatif, dan mau belajar sesama guru, dan berusaha menciptakan pembelajaran online learning yang menarik. Selain itu juga para pemangku sekolah mengajukan sejumlah solusi. Contohnya seperti saat pemangku sekolah melobi para pemangku jasa provider jaringan seluler untuk membuka jaringan lebih luas ke daerah.
Selain itu, mereka meminta aplikasi gratis untuk mendukung proses pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Para guru di daerah juga butuh modul-modul pembelajaran, pelatihan virtual. Seperti yang kita dapat kuota tambahan yang kita dapat kemarin, seperti itu contohnya. Ada pula guru yang bersemangat contohnya dengan mendatangi rumah-rumah muridnya untuk memberikan pembelajaran. Sebagian besar siswa di sekolahnya tidak memiliki telepon pintar untuk mengikuti pelajaran secara daring. Ada pula dengan memanfaatkan jaringan radio maupun toa masjid untuk kelangsungan pembelajaran di daerah yang kemungkinan kekurangan akan sinyalnya. Mungkin sekian pendapat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Marisa Fiorenza. Selanjutnya kita ke moderator yang ketiga, yaitu narasumber yang ketiga, yaitu Mbak Selina Diva. Silakan Mbak Selina untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Mbak Rizky Wulan atas waktunya. Kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai pembelajaran di era COVID-19 ini. Merebaknya virus COVID-19 dewasa ini sangat mempengaruhi segala faktor aktivitas ya di masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah aktivitas di bidang pendidikan. Setelah kasus virus pertama diumumkan, jumlah penderita virus tersebut kian bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Satu-satunya cara kita menghindari dan mencegah penyebaran virus ini yaitu dengan physical distancing. Nah, karena physical distancing ini, masyarakat harus menghindari tempat-tempat ramai dan mengurangi jumlah aktivitas berkumpul dan bertemu dengan orang-orang. Oleh sebab itu, otomatis kegiatan belajar mengajar di jenjang mahasiswa ataupun persekolahan akan terhambat. Nah, dan di sini kita harus menggunakan metode dalam jaringan untuk proses pembelajaran. Dan di sini kualitas gadget dan koneksi internet begitu dibutuhkan pada proses pembelajaran ini. Dari keadaan ini kita dapat melihat dengan dua pandangan yang berbeda. Bagi masyarakat kota dengan kondisi ekonomi menengah ke atas, mungkin saja ini tidak menjadi masalah, atau bahkan justru memudahkan mereka agar tidak perlu repot-repot keluar rumah atau harus ke sekolah atau kampus. Namun bagaimana halnya dengan orang-orang pedesaan yang tidak memiliki gadget atau jaringan internet? Tentunya hal seperti ini akan mempersulit mereka. Inilah hal yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah. Selain itu, dari segi keefektifan, tentunya dengan daring ini semua akan lebih mudah dan lebih praktis. Teknologi gadget yang semakin canggih itu juga memudahkan siapapun untuk menggunakannya. Namun lain dari itu, dosen atau guru tidak dapat memastikan pemahaman siswa atau mahasiswa tentang bahan ajarannya. Pengajar tidak akan mengetahui apakah anak didiknya itu sudah paham atau belum materi yang diajarkan. Selain itu, apabila dalam keadaan ulangan harian ataupun ujian ataupun tes, pendidik tidak dapat memastikan apakah anak didiknya ini mencontek atau tidak. Oleh sebab itu, nilai yang didapat oleh peserta didik bisa saja bukan murni dari hasil kerjanya sendiri. Namun lain dari hal itu, kita tetap harus optimis dalam era pendidikan COVID-19 ini. Kita tetap harus terus berusaha dan berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat segera menghilangkan wabah penyakit ini dari Indonesia. Gitu. Mungkin cukup sekian pendapat dari saya. Selebihnya saya kembalikan pada Mbak Rizky Wulan. Terima kasih Mbak Rizky Wulan. Pendapatnya. Ya, terima kasih Mbak Selina Diva atas pendapatnya. Selanjutnya kita ke pembicara yang terakhir, yaitu Mbak Iris Tantia. Silakan Mbak Iris untuk menyampaikan pendapat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang pembelajaran di masa COVID-19. Adanya virus COVID-19 yang sedang melanda Indonesia tahun 2020 ini memang memberikan dampak yang sangat luar biasa, terutama di bidang pendidikan.
Pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring mulai diberlakukan mulai tanggal 16 Maret tahun 2020. Sehingga para siswa atau para murid diharuskan belajar di rumah atau melalui pembelajaran mandiri. Sehingga yang awalnya pembelajaran melalui tatap muka, sekarang diberlakukan pembelajaran jarak jauh. Selain itu, guru harus selalu melakukan inovasi dalam bidang pembelajaran, seperti dalam inovasi memanfaatkan teknologi seperti melalui media online, WhatsApp Group, Google Meet, Google Form, atau Zoom. Inovasi dalam media online seperti ini banyak sekali memberikan kendala kepada para siswa atau para murid, khususnya dalam masalah kuota internet yang semakin melonjak. Sehingga orang tua para murid harus selalu siap sedia atau selalu memenuhi kebutuhan kuota internet untuk para anak-anaknya melakukan belajar online. Dan kadang orang tua siswa atau orang tua murid selalu mengeluhkan karena adanya COVID-19 ini membuat orang tua harus selalu menyediakan kuota internet untuk pembelajaran anak mereka di rumah. Dan di sini juga para guru harus lebih mengarah ke persoalan kualitas, bukan kuantitas. Sehingga dari begitu banyak pelajaran, guru harus selalu bisa memberikan inovasi yang berubah-ubah kepada muridnya agar tidak bosan ketika melakukan pembelajaran dengan media jarak jauh atau media daring tersebut. Tidak hanya tentang upaya untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19, namun pemerintah juga harus mempertimbangkan ulang ketika akan memperpanjang waktu untuk pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring di rumah, agar orang tua atau para murid tidak terbebani dengan adanya kuota internet maupun kendala keterbatasan teknologi seperti keterbatasan telepon genggam, keterbatasan laptop, sehingga orang tua murid juga bisa memahami adanya kendala-kendala yang diciptakan karena ada virus COVID-19 yang sedang melanda negara kita ini. Sekian dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator, Mbak Rizky Wulan. Ya, terima kasih kepada Mbak Iris Tantia telah menyampaikan pendapatnya dan juga kepada 3 pembicara yang lainnya. Selanjutnya akan saya bacakan kesimpulan pada hari ini. Semua pembicara setuju bahwa kendala dalam pembelajaran masa COVID-19 ini adalah ketidaktersediaan HP dan laptop, juga kekurangan dalam kuota internet, tapi dalam hal ini Kemendikbud telah memberi solusi, yaitu dengan memberi kuota belajar gratis untuk siswa dan mahasiswa. Lalu dalam pembelajaran era COVID-19 ini, peran guru sangat penting, yaitu sebagai guru yang bersemangat, kreatif, dan inovatif dalam memanfaatkan teknologi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif. Masih banyak siswa yang tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk pembelajaran, tetapi masih banyak guru yang mau mendatangi rumah-rumah siswa untuk memberi pengajaran kepada siswa yang kurang mampu tersebut. Tetapi dalam pembelajaran online ini terdapat kekurangan, yaitu dosen dan guru tidak dapat memastikan pemahaman siswa dan hasil ujian yang tidak optimal karena kemungkinan siswa untuk mencontek cukup tinggi dalam ulangan harian atau dalam ujian. Sekian dari diskusi kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.